bersama gua Imam dan Dani. Sekarang gua kedatangan narasumber yang bernama Sugi. Dia bakalan nyeritain pengalaman hidupnya dari dia kecil sampai dia di umur 29 tahun yang mendalami ilmu mistis kayak gitu, bro. Spiritual. Jadinya makanya kita langsung aja ngobrol sama narasumber kita, namanya Sugi. Dia juga temen gue juga, gue datengin kemarin tuh jauh-jauh tuh. Akhirnya kita perkenalkan dulu ya ke pemirsa di rumah. Perkenalin nama lu dan asal lu di mana, bro? Nama gue Sugi. Jadi asal gue dari Cikarang, Bekasi tepatnya. Gue di sini tuh udah netep ya. Jadi sebelumnya orang tua gue juga bukan orang sini. Berhubung gue lahir di sini, jadi gue orang sini, maksudnya Betawi. Orang tua gue itu dari Sumedang aslinya. Jadi gue sharing aja ya. Jadi gue ngasih pengalaman gue waktu gue kecil, gue ngalamin mistis kayak gimana. Jadi sekarang gue ceritain. Jadi awal mula gue itu umur 7 tahun. Gue itu pertama kali ngalamin mistis waktu gue kencing. Di posisi gue kencing di luar itu, gue ngeliat gue lagi kencing. Depan gue tuh ada pohon kelapa. Ketika gue kencing di pohon kelapa, jadi pas gue ngeliat di atas itu ada sosok cewek ya, atau dibilangnya kuntilanak lah ya. Mukanya nggak kelihatan karena ketutup rambut. Gue udah mulai merinding kan, malah kencing gue itu gue belum kelar kencing tuh. Gue lari langsung ke dalam. Gue sampai kamar langsung nutup muka gue pakai bantal, pakai selimut. Ditanya sama orang tua gue, "Dek, kenapa? Cuma ngeliat apaan?" gitu. Gue diem karena gue takut kan, udah trauma lah, bahasanya trauma banget gue itu. Terus pengalaman gue kedua, ketika gue umur mau 8 tahun, jadi gue ngaji. Jadi tempat gue ngaji itu jauh ya, ngelewatin yang namanya itu disebutnya kebun kosong. Itu banyak pohon bambu, ada pohon kelapa juga. Jadi posisi pohon kelapa itu ada yang bolongnya gede banget. Tapi posisi kelapa itu masih hidup, nggak mati, cuma karena bolong. Ketika gue lewat situ, itu posisi udah pulang haji ya. Jadi gue udah pulang haji, jadi peci gue nggak pakai peci itu. Peci gue jatuh. Pas sampai rumah gue balik lagi karena tahu posisi tas gue tuh nggak ada peci gue kan. Balik lagi, udah maghrib kan, udah azan, udah gelap lah, dibilang udah gelap banget itu. Jadi gue lewat balik lagi ke situ, gue ngambil peci. Ketika gue ambil, gue ngelihat pohon bambu itu gerak kan, brak. Lari dong lu. Gue sempet lari, gue langsung pingsan di situ posisi. Karena gue ngeliat sosok, disebutnya sekarang itu gue gombel ya. Itu bener ada. Gue juga baru pertama kali ngeliat itu ada. Nyata itu lah. Itu bukan muka gue sendiri kan. Berarti itu juga bentuk tinggi besar. Gede banget, pokoknya gede ya. Ada serumah gitu gedenya atau enggak? Lebih Kayak pokoknya 3 meteran lah. Gue tuh kaget, gue kaget malah ya. Gue kaget sampai merinding kan gue ceritanya tuh. Bener-bener nyata itu, gue kaget. Terus gue nggak sadar kan. Ketika gue sadar, gue posisi udah ada di pohon bambu dalam, tengah-tengah pohon bambu. Oh, berarti lu diculik kalau lewe ya? Gila. Berarti gue sering ini dan nonton TV itu ternyata wewe gombel itu bener ada. Berarti lu yang ngalamin sendiri berarti ya, men? Iya, gue itu seumur hidup gue itu pengalaman paling menakutkan, serem banget itu. Sosoknya kayak gimana kalau bisa lu ilustrasi Jelas ya. Kayak gimana sih itu? Jadi mukanya itu merah ya, mukanya merah. Merah tuh merah bener, merah gelap. Matanya melotot, giginya keluar panjang. Oh, kayak genderuwo gitu. Hampir mirip. Hampir mirip. Terus ya payudaranya gede. Itu sampai hampir ke bawah lah. Berarti cerita orang dulu itu bener berarti. Payudaranya tuh gede, panjang, sampai ke tanah. Terus rambutnya juga sampai ke tanah.
Gue ngeliat itu gue langsung kaget pingsan. Sadar-sadar gue ada pengakuan bambu. Itu gue udah mulai gelisah ya. Jadi gue nangis gue di situ. Udah nangis gue, cuma napas gue udah sesek kan. Gue ngarepin orang tua gue nyariin gue. Alhamdulillah orang tua gue datang ke situ. Karena emang tahu posisi gue pulang pergi ngaji. Datang ke situ sambil mentung-mentungin panci gitu kan. Wali gitu. Supaya kayaknya orang tua gue tahu gue hilang karena apa gitu. Ketika sampai di situ, gue udah ngeliat orang tua gue, tapi gue teriak itu kayaknya nggak kedengeran sama mereka, padahal di depan gue. Gitu. Gue teriak, gue nangis itu tetap orang tua gue nggak denger. Ketika ada ustad, jadi kayaknya orang tua gue manggil ustad yang sakti lah, orang pintar lah di situ ya. Di situ. Jadi nama gue disebut, dikirim Fatihah, baru udah di situ suara gue kedengeran. Pernah nengok ke tengah pohon bambu. Itu kan kalau lu di di pohon bambu nih ya, di pohon bambu kan lu dibawa ke situ, diumpetin di situ sama wewe gombel ini. Kalau kita dengar cerita orang dulu, atau gue juga pernah nonton di film-film dulu ya, film waktu dulu, kita nggak boleh sebutin inisialnya lah ya. Pamali mungkin. Ya di apa dulu channelnya tuh TV TPI lah. Nah itu katanya tuh dikasih makan makanan kayak misalkan makanan itu kayak nasi jadi belatung. Nah itu lu sempet makan nggak sih? Enggak, gue nggak sempet makan itu karena gue udah keburu sadar. Kalau yang gue denger cerita-cerita kayak gitu tuh udah kayak seminggu, 3 hari atau berapa hari gitu. Iya. Itu udah dikasih makan itu. Lu berapa hari di situ? Enggak, gue nggak sampai berhari, hari itu juga. Hari itu juga. Gue sadar sekitaran habis isya itu gue baru sadar. Sekitaran jam 11 itu gue dicari sama orang tua gue. Ketemunya sekitaran jam 2:30. Nah ini kan banyak cerita nih bro, mitos-mitosnya sih kayak gini. Kalau misalkan orang yang diculik sama jin atau kayak sejenis ya kalau wewe kayak gitu kan, katanya tuh dia tuh bakalan bisa ngeliat jin-jin yang lain kayak gitu. Makanya kan gua undang lu nih ke sini tuh buat cerita nih. Kan lu sekarang tuh dengar ya sebang siur dari teman-teman gue juga, lu katanya tuh bisa gitu loh, jadi orang bisa kayak bisa ngobatin orang malah pas lu terkena itu emang bener ya lu bisa? Enggak. Jadi gue itu proses, jadi gue belajar kalau masalah gue bisa ngobatin, bisa ngeliat sesuatu, itu proses. Oh bukan karena diculik sama wewe gombel bukan? Enggak, itu waktu itu mungkin karena ya namanya gue masih kecil kan, masih bersih lah dibilangnya kan, belum banyak dosa, jadi buat ngeliatnya kayak gitu mungkin ya kelihatan gitu. Tapi setelah gue umur dewasa, umur 10 tahun, 13 tahun, bahkan gue udah balik, gue nggak bisa ngeliat kayak gitu kan. Lalu di umur berapa sih ngedalamin ilmu spiritual itu? Awal mula gue, jadi gue cerita pribadi lah. Jadi bokap gue emang waktu itu gue umur 3 tahun udah nggak ada. Jadi dia sempat ninggalin yang namanya kayak kitab-kitab apa ya disebut itu, pokoknya wapak-wapak gitu kan, kayak buku-buku wapak gitu. Jadi gue sempat gue baca, gue pelajarin, ternyata di situ wapak itu ada kegunaannya masing-masing. Ya contohnya apa tuh? Contohnya misalnya kayak buat pelet ada, buat kembal ada gitu kan. Kalau berarti punya ilmu pelet tuh banyak dong cewek. Gue sempet pertama yang gue pelajari itu ilmu pelet gitu kan, karena waktu gue umur 13-an tuh gue naksir sama cewek. Ternyata wapak itu bukan buat satu cewek, banyak. Ternyata ngepet ke semua cewek. Dari situ gue banyak sukain kan, sampai ada yang ya lebay lah kalau kata gue bilang ya, sampai mau bunuh diri kan gitu ya, mau nusuk badan pakai pisau kan. Sakti juga berarti ya. Iya. Itu boleh nggak buat diajarin dikasih buat Saddam? Ih, jangan dah. Gila, nggak boleh. Berarti pada waktu itu jadi playboy dong. Wah, ganteng dia. Kayak Aliando. Iya. Mungkin gua dilihatnya kayak Cristiano Ronaldo. Enggak Messi. Ya Messi ya bisa jadi gitu kan. Orang Ya. terganteng di dunia lah. Terus selain pelet, apalagi keturunan wapak? Wapak ada yang kebal juga. Jadi gua pakai buat waktu itu gua bener juga ya. Gua sempet jadi tawuran. Itu SMP SMA?
SMP kelas 3. SMP kelas 3 sampai gue SMA kelas 2 itu masih gue pakai. Jadi ya gue belum sempet nyoba sih, gue kebal apa enggaknya ya. Soalnya gue juga takut sobek beneran kan, gitu kan. Gue juga nggak percaya. Ya. Masih walaupun gue pakai tapi gue nggak percaya bahwa gue kebal gitu. Tapi justru gue setiap gue tawuran gue nggak pernah kena kesabet barang. Ya. Bukan berarti gue kena, tapi gue kebal enggak. Tapi gue dia ngebacok kemana, padahal gue ada di sini gitu. Itu gue pakai. Nah setelah itu sempet gue Dalam ilmu. dibilang sama orang tua gue, Ya. jadi udah jangan pakai begituan gitu kan. Ingetin lah. Iya ingetin, takut gue gila Iya, gitu. iya. Soalnya nggak ada gurunya gitu. Waktu bokap gue mah ada gurunya. Ya. Jadi ketika gue belajar itu ya nggak ada gurunya, takut gue gila, akhirnya gue lepas semua. Terus gue udah kelas 2 SMA sampai gue lulus tuh. Nah ketika gue udah lulus, jadi gue udah kerja ya, jadi kakak gue itu ngalamin sesuatu yang benar-benar mistis. Apa tuh? Jadi kakak gue ya almarhum ya udah meninggal. Jadi ngalamin sesuatu yang janggal. Dia meninggal nggak wajar. Di umur berapa kakak meninggal? Gue umur 18 tahun. Berarti 18 tahun kakak lu udah nggak ada ya? Ya udah lulus lah gue. Itu kenapa? Kena santet atau telu? Ya gue bilang sih ya dijahatin orang lah. Soalnya kalau santet itu kan dibilangnya gue juga masih awam masalah santet sama telur. Ya, Tapi ketika sekarang gue tahu telur itu apa, santet itu apa. Intinya itu tuh kalau disebut ya dibilangnya sihir. Semacam sihir gitu. Oh, semenjak kakak lu meninggal, lu mulai ngedalamin ilmu spiritual tuh. Ya jadi gue ada dorongan hati gue buat melindungi keluarga gue gitu. Gimana caranya gue harus bisa. Akhirnya gue nyari seorang guru. Alhamdulillah gue ketemu, walaupun waktu itu gue nggak yakin gitu dia orang pintar gitu. Soalnya muridnya cuma ada beberapa. Sama gue tuh gue masuk itu anak muridnya cuma 10 orang. Tapi gue nggak bisa sebutin guru gue siapa, Ya. identitasnya di mana, gue nggak bisa. Soalnya ada adab di situ ya, adab dari murid kepada seorang guru itu nggak bisa tanpa izin. Tapi semenjak lu ngedalamin ilmu spiritual nih, gua dengar tuh dari teman-teman gua aja ya, sehingga lu datang di podcast ini, lu itu katanya bisa ngobatin orang. Iya. Itu gimana tuh awal ceritanya lu bisa? Awal cerita gue bisa ngobatin, jadi gue itu nggak tahu ya. Jadi gue dikasih amalan, gue jalanin. Sama guru lu? Banyak lah gue ngalamin sesuatu tuh dikasih amalan ada sebulan. Terus karena emang gue ngeliat guru gue sering ngobatin, akhirnya gue dites, gue yang disuruh ngobatin. Awal mula gue ngobatin, gue awalnya nggak yakin gue punya kekuatan gitu kan, cuman gara-gara gue ngamalin satu amalan. Ternyata ketika gue megang orang yang lagi sakit itu ngepek. Iya. Awal pertama gue nangani itu orang kesurupan. Ya kalau dibilangnya kelas ringan lah. Kesurupan apa tuh? Kesurupan, jadi kesurupan kuntilanak gitu. Gua obatin, jadi cuman tangan gua buat tempel dia udah ngejerit. Gua heran kan, dia tangan gua nggak ada apa-apanya gitu. Ketika gua pegang dia ngejerit. Gua tarik dari belakang, dari bawah sampai ke leher dia muntah. Akhirnya keluar tuh gini ya, gitu kan. Gak balik lagi tuh? Nggak balik lagi. Jadi ada proses kayak pemageran juga, pemageran badan. Itu ada ini nggak sih kalau di itu ada mantra kah atau ada amal-amalan kah? Jadi kalau mantra pasti ada, tapi ya kebanyakan amalan lah. Amalan ya. Amalan itu Arab atau gimana? Kebanyakan Arab. Kebanyakan Arab. Karena segala sesuatu kita harus melibatkan Allah lah. Allah ya. Gitu ya. Oh berarti kalau cuma ikhtiar aja lah ya, tetap kita keyakinan sama Allah ya. Ya tetap. Tapi pernah nggak sih lu nemuin pasien yang benar-benar penyakitnya parah gitu terus lu bisa sembuhin kayak gitu? Pernah benar. Ada kemarin lah, nggak lama. Hmm. Ada 2 bulan yang lalu.
Jadi gua itu lewat panggilan, Ya. gua ke Bekasi, Jati Bening, Ya, ya. gua datang ke tempat, gua kaget kan. Kenapa gua kaget? Jadi pas ketika gua masuk ada salib. Ya. Di dalam rumah Di itu. dalam rumah ada Ya, salib. berarti dia bukan orang muslim dong. Bukan, dia ada salib 4 sudut. Ya, ya. Sudut rumah. Ya, Satu, itu dua, juga tiga, gue empat. baru pertama kali yang namanya nanganin ngobatin orang yang non muslim. Oh. Banyak kan gue ngobatin muslim. Muslim ya, 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 ya. Ternyata beliau itu udah berobat kemana-mana, ke dukun udah, ke Habib udah, ya kan. Apalagi ke pastor mah udah sering, Iya, iya, kan. iya, iya, Tetap nggak ngepek. Jadi dia manggil gua gitu. Itu bisa tahu lu gimana ya, soalnya kan di Bekasi sedangkan rumah lu di Cikarang Jauh ya. gitu. Jauh lah. Itu lu bisa tahu gimana itu orang. Gue juga nggak tahu karena gue nggak pernah posting orangnya, nggak pernah posting, nggak pernah promosi gitu. Iya, iya, Apalagi iya, gue iya. bikin pelang pengobatan nggak pernah. Karena orang yang gua tolong itu rata-rata nggak tahu gue bisa gitu Ya, kan. ya, ya, ya. Juga dia kayaknya tahu dari teman gua, dari omongan, dari mulut ke mulut. Berarti datang dengan sendirinya. Oh, berarti lu kalau itu nggak dipatokin ya kalau orang itu ya? Nggak, gue nggak pernah matokin. Ketika dia butuh pertolongan ya gue tolongin gitu kan, sebisa gua gitu kan. Itu makanya gue mau lurusin banget nih bro. Itu kan banyak tuh di channel-channel lain tuh kayak masukin jin, ngeluarin jin pakai tenaga kayak itu. Bener tuh Narik-narik gimana gitu. sih? Iya maksudnya, bener tuh bener apa enggak sih? Ya itu segelintir orang aja ya. Jadi suatu komunitas aja ya cukup yang tahu gitu. Jadi intinya kalau kita emang nggak tahu, Ya. kita mesti cari tahu. Ya, ya, Kan? Intinya pada intinya orang-orang yang seperti itu hanya orang-orang yang tahu gitu kan. Kalau kita misalkan abang nih, Bang Imam nggak paham tentang begituan, yang nggak usah pengen tahu. Kecuali Bang Imam pengen tahu atau pengen pelajari itu Baru tahu. Itu lu apa namanya yang orang Jati Bening itu yang berobat sama lu itu dia kenapa bro? Jadi kayaknya kena sihir ya, itu sihir santet ya. Sampai Jadi dia itu tangannya tuh gatal semua itu. Jadi dia nggak ada bentol, tapi dia ngegaruk sampai pakai pisau baru kerasa. Jadi garuk pakai tangan tuh nggak kerasa. itu apa tuh? Yang kalau dari ngelihat dari pandangan itu apa sih yang lu lihat tuh? Jadi gue buka aja, berhubung alhamdulillah orang udah sembuh. Jadi gue cerita dia itu dikirim sama orang, jenis kayak ulet. Jadi ada makhluk jin. Merinding banget. Iya pasti pas gue juga merinding ceritanya nih. Iya, iya, iya. Jadi itu sejenis jin suruhan. Jadi dia bentuknya ulet. Jadi sekujur tubuhnya penuh ulet. Tapi udah sembuh. Alhamdulillah udah sembuh. Tuh makanya gue tuh ngundang beliau untuk datang kemari. Maksudnya tuh biar apa ya? Orang-orang tuh, lu kan cuma mau nolong orang kan, orang yang terkena kayak gitu kan. Lagi juga dia nggak matokin juga gitu kan. Nah itu kalau misalkan memangnya butuh pengobatan kayak begitu, itu lu di Cikarang. Iya, gue di Cikarang. Tepatnya di mana tuh? Gue tepatnya di Sepatani. Oh, Sepatani. Sepatani. Tuh makanya bro, maksudnya ya adalah orang-orang baik kayak lu ya, mau menolong Banyak. tanpa kan biasa nih ya, banyak nih orang-orang tuh kita mau nyembuh nih dipatokin bayar berapa gitu kan. Nah itu maksud gue tuh, itu lu nggak kayak gitu kan? Enggak, jadi gue mikirnya gini, orang udah sakit, ketimpa musibah kan, udah gitu dia berobat kemana-mana, duitnya habis, yang itu masa berobat sama gue polotin juga kan, Iya, nggak iya. berkah kan ujungnya kan gitu kan. Kita punya kelebihan, kita punya kemampuan buat nolong orang, masa kita manfaatin orang itu? Iya, benar. Ini kan lu pernah dulu nih, banyak nih gue agak senang banget nih di kemarin-kemarin tuh banyak yang tawuran kan, apalagi di daerah-daerah Bekasi gitu kan. Nah mungkin dia apa namanya nyobain apa kayak gitu ya. Nah itu lu bisa kasih ya apa pesan lah buat mereka tuh. Ya gua kasih pesan lah buat lu pada yang suka tawuran ya. Jadi buat apa sih tawuran? Orang tua lu kasihan kalau lu udah ditangkap polisi, apalagi sampai lu kena mati kan gitu ya. Gara-gara lu cuma ngetes sebuah wapak yang ujungnya itu nggak ada artinya gitu.
nggak ada efeknya. Wapak itu nggak ada efeknya kalau nggak ada gurunya. Ya. Lagian juga buat apa sih wapak Hmm. lu? Ya gue udah pernah ngalamin lah. Berarti kayak gitu aja bro, pengalaman dari best friend gua nih Sugi. Dia berpesan tuh sama lu anak-anak muda, jangan lu pakai wapak kayak gitu, ngeri lu gila kayak gitu kan. Terus lu apa namanya tuh uji wapak lu tuh buat kebal-kebalan kayak gitu kan, tuh nggak perlu banget ya men. Apalagi tanpa Ya. guru gitu. Iya, apalagi tanpa guru. Nih thank you banget bro udah mampir kemari. Ini jam 2 Oke. malam kita nih, jam 2 malam beliau mau datang kemari terus nginep di sini juga kan. Oke, sekian dari gua obrolan misteri, sampai jumpa di session berikutnya. Terima kasih.